Cek. Masuk ya? Cek suaranya masuk nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah dan hidayahnya yang telah Allah berikan sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis virtual ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan jazakumullahu khairan katsir dan ahlan wa sahlan untuk guru kami Abi Arif selaku pengasuh Al-Baja Jamblang, dan semoga beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diistiqomahkan dalam dakwahnya. Dan saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis kali ini. Dan semoga kita semua selalu diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah tausiah dan nasihat dari guru kita, Abi Arif. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang keempat adalah doa penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pembacaan majelis ini dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah tausiah dari guru kita Abi Arif. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana alhimna rushda wa wafiqna lil amali salih wahdina ila sabilik wa'idna mimma anta taghdab wa ba'id bainana wa baina ma'siyatika ma ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali di dalam acara ngaji lewat virtual, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan sarana ini, karena dengan inilah kita bisa sama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama menjadi hamba yang saling mengingatkan, dan mudah-mudahan
apa yang kita kerjakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang telah disampaikan tentang keutamaan peduli dengan anak yatim. Dan perlu kita ketahui bahwasanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama, bahwasanya siapapun hamba yang mengasihi kepada hamba yang lain, maka akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup itu saja. Tidak cukup mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ dilanjutkan kembali, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tidak cukup Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang yang berkasih sayang di muka bumi ini. Tapi ditambah lagi bahwasanya siapapun dari hamba yang kasih sayang kepada orang yang ada di muka bumi ini, kepada hamba yang ada di muka bumi ini, maka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit juga akan mengasihi dia. Jadi bukan hanya Allah yang mengasihi, bahkan Allah akan memerintahkan makhluk-makhluknya yang berada di langit, dan itu lebih banyak daripada yang ada di bumi, itu akan mengasihi kepada hamba-hamba yang telah berkasih sayang kepada yang lainnya. Dan tentunya kasih sayang makhluk Allah selain yang ada di muka bumi ini adalah bentuk itu bisa berupa memintakan ampun kepada hamba tersebut, kemudian memintakan kebaikan kepada hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jika itu adalah hamba yang selain kita, tentunya termasuk dari mereka adalah para malaikat, maka tentunya doa dan permohonan malaikat untuk kita itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah ini adalah sangat besar maknanya kepada kita semuanya. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang peduli. Karena kasih sayang itu adalah bentuk dari kepedulian kita sebagai umat manusia. Siapapun yang berkasih sayang kepada yang lainnya, tentu di dalam hatinya ada sifat kepedulian. Jadi tanamkan dalam hati kita, peduli kepada sesama. Peduli kepada siapapun itu, baik itu orang besar, baik itu orang kecil, baik itu orang miskin maupun orang kaya, baik itu orang bodoh maupun orang pandai. Siapapun, apapun jabatannya, maka kita harus tanamkan dalam diri kita adalah semangat cinta untuk peduli kepada sesama. Tidak dibatasi dengan agama, karena kepedulian ini adalah fitrahnya. Kita sebagai manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita ada rasa cinta kepada yang lainnya. Ada rasa kepedulian, suka kepada kebaikan. Sebagaimana kita diperlakukan orang baik akan senang, begitu juga orang lain kita perlakukan baik akan senang juga. Dan itu adalah perintah dari agama. Dan ini Allah perintahkan lewat Rasulullah SAW juga adalah kita berlaku kasih sayang kepada semua umat manusia. Bagaimana kita berkasih sayang kepada orang kafir? Caranya adalah dengan kita berbuat baik secara kemanusiaan. Membantu mereka. Jika yang sakit kita obatkan. Jika yang kelaparan kita kasih makan. Ya. Kemudian kita doakan agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari kasih sayang ini adalah sangat luas. Dan kasih sayang ini adalah bentuk kita didasari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyebarkan cinta itu juga kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkhusus di sini temanya adalah dengan anak yatim. Masya Allah, anak yatim itu adalah seorang anak yang kehilangan bagian dari kasih sayang orang tuanya. Karena orang tuanya yaitu bapaknya adalah wafat. Dan tentunya kita semuanya harus paham. Anak yatim itu adalah orang yang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya cobaan itu
jika kita ikut meringankan, maka kita akan diringankan beban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengangkat beban orang yang ada di dunia, maka Allah akan angkat juga bebannya nanti di akhirat. Masya Allah. Pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah SAW bersabda secara khusus bagi siapapun yang peduli dengan anak yatim, ana wa kafilul yatimi hakadha. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya aku dengan orang yang peduli, yang menanggung kepada anak yatim adalah seperti ini. Kemudian wa asyara bi sababah wal wusta. Jadi Rasulullah SAW atau kamakal itu menyebutkan bahwasanya sambil mengatakan bahwasanya aku dan orang yang menanggung anak yatim seperti ini, itu sambil menunjukkan dua jemarinya, yaitu telunjuk dan tengah. Wa farraqa bainahuma, atau kamakal wa farraja bainahuma, dan memisahkan antara keduanya. Di sangat dekatnya orang yang menyantuni anak yatim, orang yang peduli anak yatim, orang yang memperhatikan anak yatim, orang yang merawat anak yatim dengan Rasulullah, dengan baginda Rasulullah SAW. Fil jannah. Jadi hubungan antara Rasulullah dengan orang yang peduli dengan anak yatim itu di surga itu seperti, berarti ada kabar gembira. Siapapun yang mempedulikan anak yatim, siapapun yang menyantuni, merawat dan menyayangi anak yatim, itu akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dan bukan hanya masuk surga saja, tapi kedekatan orang itu dengan baginda Rasul itu sangat dekat. Seperti dua jemari ini, dua jemari yang telunjuk dengan yang tengah. Ini menandakan kemuliaan, keutamaan orang yang peduli dengan anak yatim. Oleh karena itu, mari kita mulai saat ini, siapapun yang belum tergerak untuk memperhatikan anak yatim, mari kita peduli. Di sekitar kita, barangkali ada di tetangga kita, atau mungkin saudara kita, ponakan kita, sepupu kita, atau siapapun orang yang kita ketahui dia anak yatim, maka jangan segan-segan, jangan malu-malu, jangan canggung-canggung untuk membantunya. Nah, kemudian siapa anak yatim di sini? Nah, anak yatim adalah anak yang ditinggalkan oleh bapaknya, ditinggal meninggal, dan dia belum balik. Itu definisi secara syariah agama Islam. Adalah anak yang ditinggal bapaknya meninggal dan dia belum balik. Ini anak yatim. Maka kita harus juga bisa, pertama, ketika kita mempunyai tugas atau mempunyai titipan santunan, titipan hadiah, titipan untuk merawat anak yatim, maka jangan lupa. Kalau memang itu khusus adalah dana atau apapun bantuan untuk anak yatim, maka harus khusus untuk anak yatim. Tidak boleh digunakan untuk selain anak yatim. Terus bagaimana kalau sudah balik tadi dia bukan anak yatim lagi? Nah, ini harus kita ketahui. Jangan sampai kita tidak amanah dengan amanah yang dititipkan kepada kita. Kemudian, kalau dengan anak yatim ini, kadang-kala ada yang bertanya, siapa yang wajib menafkahi mereka? Ya kan? Karena bapaknya sudah meninggal, siapa yang wajib menafkahi? Menurut mazhab Imam Syafi'i, yang wajib menafkahi yang pertama kali itu adalah ibundanya. Ibundanya. Nah, kemudian terus bagaimana kalau ibundanya nggak mampu? Berarti ibundanya adalah orang fakir, orang miskin, berhak mendapatkan zakat dari orang-orang kaya. Nah, kita harus perhatian ini. Wahai orang kaya yang sudah wajib zakat, jangan lupa tunaikan zakatmu. Itu adalah bukan hakmu, adalah hak orang yang sudah ditentukan oleh syariat. Salah satunya adalah fakir miskin. Ya. Kemudian kalau menurut pendapat selain mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan bahwasanya setelah ibundanya, maka yang kedua adalah
orang yang sekiranya nanti mewarisi seandainya anak itu meninggal. Jadi bisa pamannya, ya, bisa saudara-saudaranya, ya, itu. Jadi yang wajib nafkahi anak yatim tersebut. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kemudian jangan lupa bahwasanya ketika kita sudah mendapatkan kabar ajakan untuk menyantuni anak yatim, untuk peduli kepada anak yatim, dan keutamaan orang yang peduli dengan anak yatim, tentunya kita harus bentengi diri kita bahwasanya ada ancaman untuk orang yang zalim kepada anak yatim. Agar kita waspada dan kita tidak masuk terjerumus, tertipu, ya, kebaikan yang kita anggap kebaikan, program yang kita anggap kebaikan, ternyata itu adalah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita sadari ada kedoliman-kedoliman yang mungkin atau barangkali dilakukan oleh orang-orang yang bisa saja tidak merasa dia zalim, padahal ternyata dia zalim. Yang pertama bisa terjadi dilakukan oleh ibundanya sendiri. Loh, kok bagaimana bisa? Oh, ibundanya, ini anaknya, kok bisa zalim? Nah, begini gambarannya. Keadaannya begini. Saat anak itu ditinggal, ayahnya meninggal, tentunya ada harta warisan. Dan harta warisan itu termasuk anak juga adalah ahli waris. Ibu juga ahli waris. Tentunya sangat zalim jika ternyata harta waris itu kemudian dikuasai oleh ibundanya sendiri. Ya. Dikuasai, berarti diambil semuanya. Atau mungkin ya dibagi dulu harta gono gini. Ya kan? Padahal dalam Islam tidak ada harta gono gini. Yang ada hartanya istri, hartanya suami yang nanti ketika suami itu wafat maka diwaris oleh ahli warisnya, termasuk istri dan anak juga dapat warisan. Ya, ini gambaran harta gono gini ini adalah separuh. Misalkan ada 100%. Anggaplah 1 juta harta warisnya. 500.000 untuk istri, harta gono gini. Lah, baru 500.000 sisanya itu dibagi lagi antara istri dan anak-anak itu. Ya. Nah, ini itu tidak diperkenankan. Itu adalah kedzaliman yang halus kepada seorang anak yang yatim tadi. Dan juga ada juga lagi yang lain. Ya, kedzaliman. Ya. Jadi memang ibu tidak ngambil harta si anak. Ibu tidak ngambil harta gono gininya. Dan ibu tidak semena-mena ngambil semua harta waris dari ayahnya yang meninggal tadi. Tapi ternyata si ibu ini menggunakan harta bagian anak yatim itu untuk sesuatu yang memang tidak kembali kemaslahatannya kepada anak yatim tersebut. Contoh misalkan, ya, digunakan untuk usaha, ya, yang memang tidak ada kembalinya kepada anak yatim tersebut. Karena itu harta adalah milik anak yatim tadi. Kemudian yang kedua, contohnya adalah misalkan si ibu tadi, ya, ketika dia memegang harta anak yatim, ya, anak yatimnya makannya tempe misalkan, tapi yang ngurusnya makan ayam. Nah, ini juga adalah kedzaliman. Seandainya kalau yang mengurus anak yatim itu kaya, maka dia dilarang, haram dia ngambil bagian dari harta anak yatim tadi. Kalau seandainya yang ngurus anak yatim itu miskin, maka boleh ngambil ikut makan dari harta anak yatim, akan tetapi sesuai porsinya. Kalau anak yatimnya makan tempe, ya yang ngurus makan tempe. Anak yatimnya makannya hanya kerupuk, ya yang ngurus harus makan kerupuk juga. Seperti itu. Dan kebutuhan itu sesuai dengan yang dibutuhkan anak yatim. Misalkan anak yatim butuh sekolah, butuh sepatu, butuh seragam, boleh diambilkan dari harta anak yatim membelinya, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau cukup dia beli sepatu misalkan yang 50.000, ya nggak usah dibelikan yang 100 sampai 200.000. Nah, ini harus sesuaikan dengan
kadar anak zaman waktu itu. Nah itu. Nah ini. Kemudian kejadian kadang-kadang yang kedua adalah dilakukan oleh panti asuhan anak yatim. Ya. Kenapa keadaannya? Jadi anak yatim ketika kita menggali atau menggalang dana untuk menyantuni anak yatim, insya Allah banyak orang tertarik. Akan tetapi kita harus waspada ketika kita menjadi yayasan atau lembaga yang menyantuni anak yatim, yang merawat anak yatim, maka tentunya tadi. Jadi kalau anak yatim itu adalah butuhnya yang sesuai makannya dan sebagainya, maka kita kalau kita orang miskin boleh ngambil dari jatah itu, akan tapi sebisa mungkin kita usahakan kalau kita ini adalah pengen terjun di dalam ikut mengurus anak yatim, kalau bisa orang yang kaya, sehingga kita tidak akan teriming-imingi dengan harta yang di situ diperuntukkan untuk kebutuhan anak yatim. Dan seandainya pun toh kita adalah orang yang fakir atau miskin, maka tentunya falyakul bil ma'ruf. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu makanlah, digunakanlah sesuai dengan baik, jangan semena-mena. Jangan sampai mendolimi. Anak yatimnya makan apa, dia makan apa. Nah, seperti itu. Kemudian juga jika kita sebagai panitia penyantun untuk anak yatim, ya, ingat bahwasanya ketika dapatnya bantuan adalah uang, maka itu adalah anak yatim, bukan hak kita yang ngatur bahwasanya itu dirupakan apa, ya kan? Kalau memang dapatnya uang, ya sudah, kasihkan uang. Gak usah kemudian dibelikan baju, dibelikan apa, kalau itu santunan. Kenapa? Bisa saja anak yatim itu butuh uangnya untuk bayar hutang ibundanya. Bisa saja butuh uangnya untuk bayar sekolahnya. Bisa saja butuh uangnya untuk makan sehari-harinya. Karena mungkin kalau dibelikan baju, sarung, atau apa, dia sudah punya. Nah ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita semena-mena dengan harta anak yatim. Dan kemudian ketika kita bikin judulnya santunan anak yatim, maka yang kita panggil dan kita kasih itu adalah memang untuk anak yatim. Jangan sampai anak yatim yang udah balik itu nggak berhak mendapatkan santunan tersebut. Dan agar kita aman, lebih baik kalau kita memang mengumpulkan galangan dana infak untuk anak yatim, bantuan anak yatim, maka sebisa mungkin diumumkan saja bahasanya anak yatim dan fakir miskin, biar lebih umum, ya kan, dan fakir miskin. Kalau memang itu adalah khusus anak yatim, maka tidak boleh untuk orang fakir, ya kan. Dan juga tidak boleh itu adalah untuk anak yatim yang sudah balik, berarti sudah nggak yatim lagi secara syariat, begitu. Kalau untuk anak yatim, santunan untuk anak yatim ini masih umum, bisa anak yatim miskin dan kaya boleh, yang penting dia anak yatim, boleh kita santuni. Tapi tetap kita utamakan orang yang memang membutuhkan, seperti itu. Dan kemudian bagi kita, wahai hamba-hamba yang sudah tergerak atau sudah terbiasa menyantuni anak yatim, kita merawat anak yatim, kita menyekolahkan anak yatim, kita menjaga anak yatim dari kecil sampai dia sekolah, sampai sukses, sampai dia bisa mandiri, maka tentunya jangan lupa perhatikan apakah kita sudah perhatikan dengan pendidikan agamanya. Jangan sampai kita bekali mereka ilmu, kita sukseskan dia untuk sekolah, akan tetapi kita tidak perhatikan bekal agamanya. Khawatir apa yang kita lakukan itu bukan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak memperhatikan yang lebih penting bagi dia adalah dia paham agamanya, karena itu adalah bekal akhirat. Kalau hanya ilmu keduniaan itu akan menjaga dia dunia, akan tapi yang paling penting adalah bagaimana bekal di akhirat. Kalau orang ilmu dunianya nggak terlalu tapi agamanya dapat, ya kan, itu dia akan selamat nanti di akhirat. Alhamdulillah.
Jangan sampai kita menyekolahkan orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara tidak kita kenalkan dengan agama, kita tidak biayai untuk dia kenal agama, dia malah menjadi orang yang mudah untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan keahliannya, dengan bekal ilmunya itu yang kita sekolahkan dia, khawatir kita malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena kita kasih bekal dia ilmu dengan kita biayai sehingga dia tahu ilmu dan dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah pesan dan sekaligus ajaran kami, dan jangan lupa kenalkan anak-anak yatim kepada orang-orang yang memang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekolahkan di madrasah, kemudian mungkin di pondok-pondok yang di situ akhlaknya baik, akidahnya benar, dan tentunya dengan hal itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dan tentunya kita nanti kalau kita peduli dengan anak yatim dengan cara yang baik, mudah-mudahan kita nanti akan bertemu dengan Rasulullah SAW di surga dan dekat kita di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu saja dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga tausiah yang beliau sampaikan dapat menggerakkan hati kita untuk selalu taat kepada Allah dan semakin peduli terhadap anak-anak yatim. Amin. Untuk acara selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman yang ditanyakan, baik itu di dalam tema ataupun di luar tema, kita persilakan. Dan bagi yang ingin bertanya, kita bisa mengajukan chat dengan emot tangan. Nanti akan ditunjuk. Atau misalkan ada yang tidak ingin menyalakan mic, bisa lewat chat ya. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Abi bersama serta kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon bertanya Abi. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah berdosa jika kita melakukan santunan anak yatim di lain tempat, tetapi di sekitar lokasi saya tinggal juga ada anak yatim, tapi tidak kita santunin dengan waktu yang sama? Lalu, berapa maksimal umur anak yatim yang wajib kita santuni, Abi? Syukron. Terima kasih, Abi. Kita jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan hati kita, bergerak hati kita untuk memberikan anak-anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang memang butuh bantuan, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Dan tentunya jika sudah pernah membantu anak yatim di luar lingkungan, maka tentunya tingkatkan orang yang terdekat kita. Bahkan kalau ada hubungan saudara, itu lebih afdal. Karena itu ada makna menyambung silaturahim dengan sesama keluarga. Nah ini, ditingkatkan lagi. Kemudian, batas kita wajib menyantuni. Jadi ini adalah kesunahan. Ini adalah kesunahan. Ya, untuk kita menyantuni anak yatim. Kecuali orang-orang yang tadi disebutkan adalah wajib menafkahi ya. Beda lagi. Kesunahan bagi orang yang tidak wajib nafkahi tadi untuk menyantuni anak yatim, ya. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal ayahnya wafat, meninggal, dan dia belum balik. Jadi ukuran balik laki-laki dan perempuan beda. Ya, yang laki-laki ya balik ketika dia sudah mimpi basah, keluar mani, ya. Minimal umur 9 tahun hijriah. Atau kalau nggak keluar mani, berarti ditunggu sampai umur 15 tahun hijriyah. Ingat hijriyah ya, bukan masehi. Kemudian untuk perempuan, tanda balik ada 3. Yang pertama keluar haid minimal umur 9 tahun hijriyah. Atau keluar mani minimal umur 9 tahun hijriyah. Kalau nggak keluar dua-duanya, ditunggu sampai umur 15 tahun hijriyah. Maka itu tanda balik. Terus ketika sudah balik, apakah kita tidak dianjurkan untuk menyantuni? Ya tetap.
Yang namanya kebaikan itu kepada siapapun. Mau kepada anak yatim, enggak anak yatim, tetap kita dianjurkan oleh Allah, diajak oleh Rasulullah SAW agar kita peduli kepada sesama kita. Menyayangi sesama kita, menyantuni sesama kita. Baik itu orang yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Tetap kita boleh ngasih kepada siapapun. Ya kan? Asalkan itu adalah berupa kebaikan bantuannya. Bukan untuk kejahatan. Kita dianjurkan. Dan sangat-sangat dianjurkan. Karena itu adalah bukti hati kita hidup. Karena hati orang yang mati itu nggak ada kepedulian kepada siapapun. Mau tetangganya kelaparan, dia sih enak-enak aja, enjoy aja. Tetangganya sakit, dia masih enak aja, santai aja. Itu berarti hatinya mati. Maka untuk menjaga hidupnya hati, maka jangan lupa tanamkan kepedulian dalam diri kita dan dijaga kepedulian itu. Kepekaan kepada lingkungan itu dijaga, kepada sama dijaga. Tegur sapa, menyantuni, perhatikan yang sakit, tanya gimana sembuh atau tidak. Kalau perlu bantuan diobatkan. Yang kelaparan perlu bantuan atau tidak, ya dibantu. Seperti itu. Itu adalah bentuk hati yang hidup. Jadi jangan berhenti ketika sudah balik. Oh berarti bukan anak, sudah nggak anak, sudah tidak anak yatim lagi, sudah selesai bantuan. Oh tidak. Bantu sampai kapanpun kita mampu membantunya, ya kan? Karena di dalam bantuan kita itu adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini itu aja. Jangan sampai putus kita membantu orang lain, siapapun dia, ya asal kita untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Abi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Abi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menanggapi rasa nggak enakan Abi kepada orang lain? Apa? Jadi suka nggak enakan sama orang lain. Nggak enakan gimana? Contohnya? Ada contoh nggak di situ? Ada contohnya ya. Terus? Ya kurang lebih kurang tahu. Mengatasi rasa nggak enak kepada orang lain ya. Iya, bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merasa nggak enakan dengan orang itu macam-macam. Itu bentuk dari macam-macam perasaan hati. Kadang-kala nggak enakan itu mungkin karena malu kita kepada orang itu. Atau segan. Ya. Kadang juga nggak enakan itu adalah bentuk dari kotornya hati kita. Yang seudon kepada orang lain. Sehingga nggak enakan ngomong, nggak enakan menegur, nggak enakan menasihati, itu bentuk kekotoran hati kita. Atau kita tidak punya keberanian untuk menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Orang nggak tegur sapa karena nggak enakan itu bisa saja karena kotoran hatinya, karena hatinya kotor, tidak mau tegur sapa kepada orang, ya kan? Kalau sudah ada masalah sudah nggak bisa nyapa sudah. Gak enakan katanya. Bukan gak enakan. Kamu kotor hatimu. Gak mau minta maaf kepada dia. Atau gak mau maklumi orang lain. Atau kotor hatimu dengan dia. Prasangka buruk. Nah ini. Jadi bukti dari bersihnya hati seorang yang membangun persaudaraan karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah mudah komunikasi dengan yang lainnya. Nah itu nasihat yang sering dia sampaikan. Jadi mudahnya komunikasi dengan saudara yang lain itu adalah bentuk bersih hati. Kalau susah komunikasi, susah sapa, susah menegur, atau mungkin susah ngasih masukan, karena nggak enakan, itu bentuk kekotoran hati sebenarnya. Bukan karena nggak enakannya. Khawatir kita merasa tidak dekat dengan dia. Orang yang merasa dekat itu enak-enak aja minta bantuan. Enak-enak aja. Kenapa? Karena kita merasa dekat dengan dia. Coba kalau kita sahabat dekat, kan enak kan minta bantuan. Tolong ini, tolong itu. Terkadang orang minta tolong itu bukan karena dia butuh pertolongan, tapi karena dia merasa dia adalah dekat dengan, hatinya dekat dengan orang itu. Sehingga tidak afdol kalau dia melakukan sesuatu tanpa dibandingin dengan orang itu. Seperti itu kadang-kadang. Jadi, jangan kita yang minta tolong, seudon juga kepada orang yang minta tolong. Ya kan? Ini apa-apa minta tolong kepada saya. Bukan. Kadang
itu adalah bukti bahwasanya kamu itu dianggap dekat dengan dia. Sehingga kamu diminta tolong. Padahal sebenarnya sendiri pun bisa dia melakukannya. Nah, ini harus dirasakan sebagai kita, sebagai hamba Allah yang kita berhidup dengan orang lain. Intinya, jika ada apa-apa di hati kita nggak enak karena apapun, jangan kita malu untuk meminta maaf, bertegur sapa, ya. Karena itu adalah sebagai bentuk kita ini merasa dekat dengan orang lain, dan tentunya kita harus menjalin hubungan kita, hati kita harus baik dengan orang lain dan khususnya kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Abi atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Abi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah mendengar ada yang namanya melakukan sholat 2 kali dalam waktu. Jadi wajib dilakukan kembali dalam waktu. Apa gimana? Melakukan sholat 2 kali. Sholat apa itu? Jadi misalnya sholat zuhur 2 kali dalam satu waktu. Sholat. Nah ini contohnya ini ada pasangan suami istri dan suami ini suka sholat berjamaah di masjid Abi. Oh iya. Terus gimana? Dan setelah pulang dari masjid, suami ini mengimami istrinya kembali. Apakah boleh Abi dalam Islam? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering Buya jelaskan tentang hal ini, maka siapapun dari suami yang sudah biasa sholat di masjid berjamaah, laksanakan. Jalankan itu. Karena tempat sholat yang afdol bagi seorang laki-laki adalah di masjid. Kemudian ketika pulang kembali, ya kan, ternyata istrinya pengen juga berjamaah, ya tentunya dibarengi berjamaah. Yang penting apa? Yang awal sholat yang awal di masjid itu adalah dia yang mengingat sholat wajib, dan itu mendapatkan pahala berjamaah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pulang dan ikut membarengi istrinya berjamaah, tentunya yang suami jadi imam, ya jangan kebalik, ya. Karena kalau berjamaah laki-laki dan perempuan, laki-laki jadi imam, dan tentunya niat seperti halnya imam seperti biasanya, yaitu seperti hanya dia pahala sedekah. Niatnya tetap fardu niatnya, tetap sholat fardu, dan nanti itu adalah pahalanya adalah membantu orang di dalam kebaikan. Membantu itu Nabi pernah menyatakan kepada sahabat, siapa yang ingin sedekah kepada sahabat ini, karena ada sahabat yang datang dan dia nggak ada temennya untuk sholat jamaah, kemudian Nabi menawarkan seperti itu karena agar sahabatnya juga berjamaah, ya kan, ada yang kembali jamaah seperti itu, diperkenankan, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wasallam. Abi mau bertanya, apa hukumnya dalam Islam apabila pasangan suami istri mengikuti program kehamilan apabila ingin anak perempuan atau laki-laki? Terima kasih Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut program kehamilan. Jadi ini sudah punya anak atau belum? Mohon maaf. Apa? Misalnya belum. Iya. Tadi karena soalnya bahasanya itu adalah ikut program kehamilan untuk mendapatkan anak laki-laki atau perempuan, begitu ya? Iya, Bi. Nah, ya. Jadi pada intinya program untuk ikut kehamilan, ya, bagi orang yang sudah punya anak, ya kan, itu boleh-boleh saja. Mau program kehamilan laki-laki atau perempuan boleh-boleh saja. Akan tetapi tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan laki-laki dan perempuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ikhtiar, ya kan, boleh. Akan tapi jangan memastikan. Boleh ikhtiar. Karena kadang-kadang juga ada orang yang
ternyata di USG laki-laki, sebulan lagi jadi perempuan yang lahir. Itu kan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kelamin, ya kan? Jadi jangan sampai kecewa jika yang kita harapkan laki-laki ternyata yang keluar adalah perempuan. Dan juga sebaliknya, jangan kecewa jika yang kita harapkan perempuan ternyata yang lahir laki-laki. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu selamat. Itu adalah selamat bagi hati kita agar kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asalkan di dalam program itu adalah tidak ada pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ya sampai memperlihatkan aurat besar ya bagi bagi dokter, apalagi dokternya adalah laki-laki bukan perempuan, kecuali kalau dokternya suami sendiri, ya kan, itu beda lagi ya, karena suami istri itu tidak ada aurat. Tapi kalau itu adalah orang yang bukan mahram, maka ada batas-batasan auratnya, ya kan, karena memang memiliki anak laki-laki atau perempuan itu bukan suatu yang darurat. Bahkan sekalipun memiliki anak itu bukan sebuah kewajiban, bukan darurat. Seandainya ada orang yang belum punya anak, kemudian dia ke dokter, ya kan, pesan dari guru kami, ya pertama biasanya bagi orang yang belum dikaruniai anak, yaitu anak adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kalau Allah belum ngasih, ya nggak akan ada. Kemudian punya anak atau tidak punya anak, peluang untuk masuk surga adalah sama, ya kan? Dan bahkan orang yang nggak punya anak, ini motivasi bagi yang belum punya anak, bahkan yang belum punya anak itu adalah dia diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari amanah punya anak. Karena anak itu amanah, bukan hanya ada sekian nikmat saja, ada bahayanya jika kita tidak bisa menjaganya. Dan kemudian bagi yang belum punya anak, sebisa mungkin jangan ikuti tes kesuburan. Kenapa? Khawatir yang pertama itu buka aurat besar. Yang kedua, khawatir setelah tahu nanti siapa yang subur, siapa yang tidak, malah menjadikan menyalahkan pasangan. Ini adalah akibatnya tidak baik, ya kan? Sehingga teruslah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikuti program kehamilan, ikuti program kehamilan. Cuma tidak perlu sampai tes siapa yang subur, siapa yang mandul. Kenapa? Karena kalau sudah tahu itu bisa saja menyakitkan dan juga bisa mengganggu mental, minder lah, mungkin ketakutan lah, merasa bersalah lah. Karena manusia ini ketika dia tahu kekurangan, kadang-kadang itu yang menimpa. Oleh karena itu, terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua beri anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan bisa punya anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada program minum vitamin atau mungkin minta doa kepada orang-orang yang soleh, nah itu saja yang dilakukan. Tidak perlu sampai tes kesuburan. Karena hal itu khawatir akan membuat keretakan di dalam rumah tangga. Saling menyalahkan dan sebagainya, saling merendahkan. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu, dan mudah-mudahan siapapun yang sudah menikah, punya anak atau tidak punya anak, mudah-mudahan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan lagi, Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mohon izin bertanya, Abi. Maaf, Abi, manakah yang harus saya utamakan? Mengurus ibu atau anak? Sementara kami tinggal beda rumah dan anak saya nggak mau tinggal di rumah. Ulangi, putus-putus. Manakah yang harus saya utamakan? Mengurus ibu ataukah anak? Sementara kami tinggal beda rumah
dan anak saya nggak mau tinggal di rumah ibu. Anak saya usia 9 tahun dan ibu di rumah saya tinggal sama bibi atau asisten rumah tangga. Terima kasih, Abi. Berarti ibu tinggal sama bibi atau anak tinggal sama bibi? Ibu yang tinggal sama bibi. Bibi itu saudara atau pembantu? Pembantu, Abi. Pembantu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu berdekatan ya, berdekatan ya. Cuma beda rumah aja kan? Mana, Kak? Iya, beda rumah aja ya. Beda rumah, Abi. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya tidak ada pertanyaan seperti ini. Karena utamakanlah kedua-duanya. Karena ibu adalah tempat surgamu, peluang surgamu. Dan anak juga ada peluang surgamu. Dua-duanya harus kita utamakan. Kita kasih, kita perhatikan. Seandainya kita tidak bisa memperhatikan dua-duanya dalam waktu bersamaan, maka perhatian kita dengan ibu dan anak jangan lepas. Perhatian dengan anak, kita rawat, kemudian kita perhatikan sekolahnya, belajarnya di mana, kemudian perhatian pendidikannya, agamanya seperti apa, akhlaknya bagaimana. Kepada ibu, kalau misalkan kita tidak bisa 24 jam menemani ibu di rumah tersebut, ya tentunya kita jangan lupa, kita ganti kekurangan kita, kelemahan kita mendampingi tadi dengan mungkin kita minta ada orang untuk ikut mantau ibu kita. Kita perhatikan. Apapun kebutuhan ibu kita perhatikan. Kapanpun kita sempat untuk menjenguk, langsung dijenguk. Karena kerinduan untuk berbuat baik. Ya kan? Jadi hati itu yang berbicara. Ya kan? Karena berbakti kepada orang tua itu bukan hanya basa-basi di lisan ataupun di pekerjaan. Tapi hati itu yang diutamakan. Karena siapapun yang hatinya mau untuk berbakti, tulus berbakti kepada orang tua, maka apapun caranya dia akan lakukan. Baik itu dia dekat rumahnya ataupun jauh sekalipun, dia tahu caranya bagaimana berbakti kepada orang tuanya. Kalau hatinya memang tulus, senang berbakti kepada orang tua. Insya Allah, semuanya mudah-mudahan dimudahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, sekaligus juga bisa amanah untuk menjaga anak-anaknya. Ya kan? Ya barangkali anak memang tidak mau tinggal di situ, barangkali ya namanya anak ya. Ya kan? Yang penting kita tetap ajari anak bagaimana dia melihat kita berbakti kepada ibu kita sehingga anak itu akan belajar berbakti dengan apa yang disaksikannya dan ditemuinya. Itu pendidikan insya Allah bagi anak agar dia menjadi anak yang baik juga kepada kita. Karena mengajari anak berbakti kepada kita itu juga adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Jangan sampai ajari anak kita durhaka kepada kita sendiri. Gimana gambarannya? Kalau kita ngajari anak kita durhaka kepada kita sendiri. Seorang ibu ketika ada masalah dengan bapak, dengan suaminya, istri ada masalah dengan suaminya, marah-marah kepada suaminya atau membicarakan kejelekan suaminya di depan anaknya. Ya kan? Itu adalah mengajari anak untuk durhaka kepada bapaknya. Atau mungkin seorang suami ketika ada masalah dengan istrinya, ya kan? Kemudian mencaci istrinya di depan anaknya, atau mungkin menghardik, membentak istrinya di depan anaknya, atau apapun itu, sehingga anaknya taunya adalah seperti itu memperlakukan seorang ibu, ya kan? Ya, ini adalah secara tidak langsung mengajari anak untuk durhaka kepada orang tuanya, baik kepada bapaknya atau kepada ibunya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Nabi atas jawabannya. Bila udah nggak ada yang bertanya, sebelum kita tutup doa, ada sedikit hal yang mau disampaikan. Insya Allah nanti tanggal 20 akan ada milad dari Cirebon Berija. Lokasinya di Kelayan.
di Desa Kelayan di Musola Miftahul Ulum. Barangkali ada kesempatan hadir, silakan. Akan ada santunan anak yatim dan akan ada maulid Nabi. Harinya hari Ahad tanggal 20 Februari, jamnya jam 8 pagi. Dan insya Allah acara itu akan diikuti juga guru-guru kami dan ada para habaib juga insya Allah. Dan terima kasih untuk Abi Arif. Kesalahan selanjutnya adalah doa penutup Abi. Ya. Sebelum kita menutup, kami himbau kepada semua yang mengikuti acara ini, jangan lupa majelis kita via streaming di Ahad sore, ya, kajian kitab Bidayah Hidayah, dan juga selalu kunjungi media sosial kami di Facebook, di Instagram, ya kan, Al-Baca Jamblang atau Ustadz Arif, dan juga ada di YouTube juga, dan juga di website www.albacajamblang.org. Ya, mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumdidna, wa akrimna tuhinna, wa thilna wa la tathil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kami segala kebaikan ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang senang dengan kebaikan ya Allah. Kumpulkan kami, dekatkan kami dengan orang-orang yang Engkau sayangi, yang Engkau cintai ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang Engkau berkahi ya Allah. Jagalah kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Maksiat zahir maupun maksiat batin ya Allah. Maksiat mata maupun maksiat apapun itu ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, kecil maupun besar ya Allah. Yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak, dosa murid-murid kami semuanya ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ibadah kami sedikit ya Allah, kemaksiatan kami banyak ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, berikan kami segala bimbingan-Mu ya Allah, bimbinglah kami, jagalah kami ya Allah, selalu di dalam hidayah-Mu ya Allah, dan ya Allah, kelak ya Allah, ketika Engkau ingin mencabut nyawa kami, ya Allah, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami iman. Dalam keadaan kami bawa iman, ya Allah. Dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Dalam keadaan orang tua kami ridha kepada kami. Dalam keadaan pasangan kami ridha kepada kami. Dalam keadaan, ya Allah, sebaik-baiknya kematian. Dan mudahkan, ya Allah, ketika Engkau cabut nyawa kami, mudahkan lisan dan hati kami mengucap kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin bismillahil Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf dan mudah selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.